Episode 85. Nathan mengikuti istrinya ke kamar. Dia dapat melihat istrinya sedang melahap es krim. "Kaki kamu kan baru sembuh, kenapa pergi hanya untuk membeli makanan ini?" Nathan menunjuk ke arah es krim yang dibeli istrinya. "Aku pengen, Nathan," sahutnya, sembari tetap menyantap es krim itu. "Tapi kaki kamu baru sembuh. Kalau tadi jatuh lagi bagaimana? Kan repot," ujar Nathan penuh perhatian. "Buktinya aku kembali. Lagian, kamu juga tidak peduli padaku," cibirnya. "Aku peduli, makanya aku tanya," sahut Nathan dan duduk di samping istrinya. Dia melirik es krim yang ada di plastik. "Kalau peduli, seharusnya kamu tahu keinginanku. Dan ketika aku pengen, langsung dipenuhi. Bukan seperti tadi, berdiri di beranda, hanya menunggu," sindirnya. Ya, aku salah," sahut Nathan, mengambil es krim yang ada di dalam plastik. Seketika, Putri langsung memukul tangan suaminya. "Loh, kenapa?" Nathan bingung. "Semua ini punya aku." Putri memindahkan es ke sisi lain, di sampingnya. "Tapi itu kan banyak, pelit banget," gerutunya. "Ini malah kurang untuk kami," sahut Putri, sembari tetap mengunyah es krim seperti makan permen. Tidak ada rasa ngilu di giginya. "Kami? Apa maksudmu?" Nathan bingung. "Ah Nathan, apa harus aku katakan semuanya kepadamu?" "Iya, harus. Katakan apa maksud kata kami," tanya Nathan dengan tatapan curiga. "Aku tidak mau menjelaskan apapun sebelum kamu jujur kepadaku," sahutnya dan berlalu membawa es krim itu keluar kamar. "Aku harus jujur apa?" "Putri, kenapa kamu seperti main tebak-tebakan? Menye-menye sekarang kami dan berkata jujur. Apa itu semua?" Nathan memijat pelipisnya. Ucapan istrinya membuatnya pusing. Malam hari, kedua pasangan suami istri itu sama-sama keluar dari kamar menuju ruang makan. Putri duduk di sisi Nathan dan Tari duduk di sisi Andre. Ibu Siska duduk di kursi favoritnya. "Ayo makan," ujar Ibu Siska. Tari memperhatikan ke sisi pintu, berharap ada keluarga Andre yang bergabung untuk ikut makan bersama mereka. Tapi sampai 10 menit, tidak ada yang ikut bergabung dengan mereka. "Mah," katanya Andre, "kamar yang aku tempati dipakai kerabat Mama. Apa itu benar?" tanya Tari. Pertanyaan Tari membuat Andre langsung menggelengkan kepalanya. "Duh gawat, kalau Mama bilang tidak, pasti Tari tahu kalau tadi hanya akal-akalanku saja," batin Andre. "Tidak ada, Tari. Kamar itu memang kamar tamu. Dan karena kamu bukan tamu, maka kamu pindah ke kamar Andre," jelas Ibu Siska. Andre merasa lega. Jawaban mamanya sangat bijak. Terlihat Tari menganggukkan kepalanya. "Mah, besok aku akan berangkat ke kota," ujar Nathan. Mendengar kata kota membuat Putri bingung. Dia berpikiran suaminya akan memproses perceraian mereka. "Kenapa buru-buru? Andre dan Tari baru saja menikah. Mereka belum berbulan madu," ujar Ibu Siska. Ucapan Ibu Siska membuat Tari tersenyum malu. "Aku tidak membawa Andre ikut serta kepadaku," sahut Nathan lagi, dan hal itu membuat Andre menatap ke arah Nathan yang tepat berada di depannya. "Aku memberimu izin cuti," ujar Nathan ke Andre. "Lalu aku?" tanya Putri ke suaminya. "Kalau kamu masih mau di sini silakan," ujar Nathan yang tidak ingin memaksa istrinya untuk ikut. "Aku akan ikut denganmu," sahut Putri, dan hal itu membuat Nathan senang. "Aku juga," sahut Andre sembari melirik Mama dan istrinya. "Andre, kamu bisa membuat Tari ikut denganmu," ujar mamanya sembari melirik Tari. "Tapi kalau aku ikut, Mama sama siapa di sini? Bukannya Mama kesepian?" ujar Andre yang tidak tega melihat mamanya terus sendirian. Mendengar perhatian Andre kepada wanita parubaya itu membuat Tari senang, karena suaminya sangat perhatian kepada orang tuanya. Dan terlebih lagi dia tidak memikirkan tentang bulan madu, padahal mereka baru saja menikah. Dan biasanya masih dalam masa mesra-mesranya, tapi tidak dengan Andre. Dia lebih mementingkan orang tuanya. "Ya sudah, kamu boleh ikut dengan Nathan, karena Mama tahu kalian memang susah dipisahkan, tapi bawa Tari ikut dengan kamu," ujar Ibu Siska. "Tapi," ucap Tari dan Andre bersamaan. "Tari, kamu harus ikut Andre. Jika kamu berada di sini, kapan Mama menggendong cucu?" sahutnya. Hal itu tentunya membuat Tari malu. Masalah cucu dibicarakan di depan ipar dan adiknya. "Mbok," teriak Ibu Siska. Terlihat seorang wanita parubaya datang mendekati Ibu Siska. "Mana sup labunya?" tanya Ibu Siska. Wanita parubaya itu kembali ke dapur dan masuk kembali ke ruang keluarga dengan membawa nampan yang berisi 4 mangkuk, meletakkan di depan dua pasangan itu. "Sup labu bagus untuk cuaca seperti ini sedikit mendung," ujar Ibu Siska. "Mama tidak makan?" tanya Andre. "Tidak, Mama sudah makan," sahut wanita parubaya itu dan beranjak dari tempat duduknya. Semuanya terlihat sedang menatap sup yang masih panas. Mereka baru saja menghabiskan makan malam, dan sekarang disuguhkan sup kembali. "Andre, aku kenyang," bisik Tari. "Tapi jika tidak dimakan, Mama akan kecewa," sahut Andre. Begitupun Nathan masih menatap mangkok yang ada di depannya. Dia melirik ke istrinya yang sedang meniup aroma panas dari dalam mangkok.
Terlihat asap putih seperti awan yang menari-nari di atas mangkok. Putri menyendokkan sup itu dan meniup kembali. Ketika tidak terlalu panas, dia menyuapkan sendok ke mulutnya. Wow, enak, gumamnya, dan terdengar ketiga manusia yang ada di depan dan sampingnya. Melihat cara makan Putri yang sangat lahap, membuat semuanya mulai menyantap sup itu. Sama halnya dengan Nathan dan Tari, mereka mengucapkan kata yang sama. Sup itu benar-benar enak. Tapi ketika Andre menyuapkan sendok yang berisi sup ke mulutnya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Kenapa, Andre? Tanya Tari. Rasanya aneh, sahutnya sembari mengecap sup itu. Coba aku cicip punyamu. Andre mengambil sendok yang ada di tangan Tari dan menyuapkan ke mulutnya. Kenapa punyamu enak? Ujarnya bingung. Dasar modus, ejek Nathan. Hal itu membuat Tari buru-buru mengambil sendoknya dari tangan Andre. Benar, punyaku rasanya aneh. Jelas Andre. Kau tidak percaya, cicip saja punyaku. Andre menyodorkan mangkuk supnya ke arah Tari dan Nathan. Ah, jijik aku, sahut Nathan. Kamu mau mencicipi? Tanya Andre ke Tari dan istrinya menggelengkan kepalanya. Semua tidak ada yang tahu jika Ibu Siska telah menyuruh Mbok yang bekerja di rumahnya untuk membuat ramuan obat kuat dan meletakkan hanya di dalam mangkok Andre. Semoga aku segera menimang cucu, gumam Ibu Siska. Walaupun rasanya aneh, tapi demi ibunya, Andre menghabiskan sup itu. Setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing. Tari melihat kamar itu tidak memiliki kursi atau sofa. Andre, aku tidur di mana? Tanya Tari. Itu kan ada kasur, saut Andre yang merasa udara malam itu sangat beda dari biasanya. Biasanya sejuk, tapi malam itu badannya serasa panas. Ah tidak, aku tidur di bawah saja, saut Tari. Jangan Tari, udara di sini cukup dingin. Nanti kamu masuk angin, ujar Andre yang merasa benar-benar gerah. Tapi nanti, Tari terlihat bingung ketika melihat Andre yang terus memegang kancing kaos yang dikenakannya dan mengibaskan seperti mengipasi tubuhnya sendiri. Kamu tidak apa-apa? Tari memperhatikan suaminya yang mulai keringatan. Tidak tahu, kenapa aku merasa kepanasan, sahutnya sembari menyeka keringat yang ada di dahinya. Tari mendekati suaminya. Bolehkah? Tari menunjuk dahi suaminya. Andre menganggukkan kepalanya dengan arti memberikan izin. Tari meletakkan telapak tangannya di dahi Andre. Tidak panas, ujar Tari sembari menurunkan tangannya dari dahi Andre. Tapi badanku serasa panas, ujarnya dan memilih masuk ke dalam kamar mandi. Tari dapat melihat jika suaminya berkata jujur, karena dia dapat melihat bulir keringat di dahi suaminya. Di dalam kamar mandi, Andre mengguyur seluruh tubuhnya dengan pancuran. Dia membiarkan air itu mendinginkan tubuhnya yang panas. Tari masih menatap ke arah pintu kamar mandi, dan dia dapat mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Lebih baik aku ganti baju sekarang, gumamnya, dan segera mengambil pakaiannya dari dalam koper. Dengan cepat Tari melepaskan pakaian yang dikenakannya. Tapi ketika Tari baru mengenakan celana panjang, tidak terdengar suara air dari dalam kamar mandi. Dia sudah siap, gumam Tari yang mempercepat memakai pakaiannya. Tapi karena terburu-buru, salah satu kancing yang ada di pakaiannya lepas. Tari memungut kancing yang meluncur ke lantai. Dan ketika itu ada sepasang kaki berdiri di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Andre hanya mengenakan handuk yang menutupi pinggangnya. Oh Tuhan, Tari buru-buru mengambil kancing itu dari lantai. Tapi dia tidak sadar, kancing yang terlepas ada di bagian atas, sehingga menunjukkan sebagian dadanya yang besar. Besar, hitam, gumam Andre yang merasa beruntung, ketika melihat benda yang sebagian terbuka, yang terbalut penyangga berwarna hitam, dan itu memberikan kesan sempurna untuk dada istrinya. Apanya? Tanya Tari yang telah berdiri di depan Andre. Jujur dia gugup ketika melihat badan suaminya yang menurutnya sempurna. Berbeda dengan para pria yang pernah tidur dengannya. Dia tidak merasa gugup, malah jijik ketika melihat tubuh pria hidung belang itu. Tapi untuk memuaskan pelanggannya, mau tidak mau dia melayani dengan keahliannya. Aroma maskulin dari tubuh Andre membuat Tari memejamkan matanya sejenak. Oh Tuhan, apa yang aku pikirkan? Tari menepuk kepalanya. Dan ketika dia membuka matanya, terlihat Andre sedang menatap ke arah dadanya. Tari buru-buru membelakangi suaminya. Bagaimana cara menutupinya? Gumamnya bingung. Andre, ada jarum dan benang? Tanyanya, masih sibuk menutupi dadanya. Karena tidak ada jawaban dari Andre, Tari berbalik. Tapi bibirnya menyentuh dagu Andre. Postur tubuh Tari lebih pendek dari Putri, apalagi dari Andre. Seketika Tari diam. Matanya yang bulat memperhatikan wajah Andre. Begitupun sebaliknya. Aroma maskulin itu membuat pikiran Tari melalang buana. Maaf Andre, ujar Tari mundur. Tapi tangan Andre memegang pinggangnya. Andre, mau apa? Tari bingung. Andre tidak menjawab. Hasratnya telah berada di ubun-ubun.
Obat itu membuatnya ingin segera menumpahkan sesuatu. Dre, ingat, aku trauma, ujarnya bohong. Tari bukannya trauma, tapi hubungan badan mengingatkannya menjadi seorang PSK. Apalagi perlakuan kasar para pria membuatnya susah melupakan hubungan satu malam itu. Andre mendekatkan kepalanya ke wajah cantik itu. Dan Tari menjauhkan wajahnya. Tangannya masih berada di dada bidang suaminya. Dre, jangan, ujar Tari masih menjauhkan wajahnya. Tapi seberapa jauh dia bisa menolak ketika Andre memberikan ciuman hangat kepada Tari. Tangannya masih melingkar di pinggang Tari. Tapi bibirnya telah berada di atas bibir istrinya. Bibirnya yang tipis mulai mencium dan lidahnya telah merobohkan pertahanan Tari. Aroma maskulin itu membuat Tari terbuai. Andre mencium istrinya dengan lembut. Tanpa disadari Tari membalas ciuman itu. Karena mendapatkan balasan, Andre menaikkan ritme ciumannya. Sembari tangannya mulai naik ke tubuh istrinya secara perlahan. Tapi tiba-tiba pintu kamar diketuk. Pasangan itu membuka matanya. Andre menghentikan ciumannya. Begitupun Tari terlihat malu. Wajahnya merona merah. Dia langsung berlari ke kamar mandi. Ah sial, siapa yang menggangguku? Gerutunya dan membuka pintu kamar. Terlihat ada Nathan di depan kamarnya. Ada apa? Tanyanya ketus. Putri minta makan bakso, ujar Nathan. Apa aku seperti tukang bakso? Gerutu Andre kesal dengan pengganggu di depannya. Kamu terlalu atletis menjadi tukang bakso, cibir Nathan yang memperhatikan sahabatnya hanya memakai handuk. Kalau kamu tidak datang, aku pasti sudah enak-enak dengan Tari, gerutunya. Nanti kan bisa, sekarang bantu aku mencari bakso, ujar Nathan yang ingin memenuhi kemauan istrinya. Aku sibuk, dan ini masa bulan maduku. Sekali-sekali, berikan aku privasi, jangan menggangguku. Tidak mungkin masa bulan maduku mencari bakso untuk istrimu, gerutu Andre. Kalau kamu tidak mau membantuku, seumur hidupku aku akan terus mengganggumu, ancam Nathan. Andre tahu sifat Nathan. Jika dia sudah berkata sekarang, maka sekarang. Dan jika Andre tidak melakukan seperti yang diinginkan Nathan, maka bosnya benar-benar akan mengganggunya. Bersambung.